saya Wulandari. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, bukan hanya untuk dunia kerja, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari, yaitu motivasi dan kepemimpinan, bagaimana menjadi sosok yang menginspirasi. Dan hari ini saya nggak sendirian, kita kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah owner Tips Indonesia, praktisi leadership, dan trainer yang berpengalaman, yang sudah membimbing banyak organisasi dan individu dalam menemukan potensi terbaik mereka, yaitu Bapak Askar Setiabudi. Halo Bapak Askar. Halo Mbak Kes. Ya. Sebenarnya apa sih makna kepemimpinan yang menginspirasi dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun organisasi? Iya, jadi berawal dari definisi kepemimpinan Mbak Kaisa. Dari banyak literatur, baik Indonesia ataupun luar negeri, yang namanya leader atau pemimpin, itu definisinya adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain untuk bersama-sama meraih impian mereka. Jadi, seorang leader harus mampu menginspirasi orang lain, sehingga orang lain itu mau bergerak, mau berbuat, mau melakukan hal-hal yang bisa menjadikan mereka bisa meraih tujuan bersama. Itu namanya leader. Gitu. Nah, ketika ada kaitannya dengan inspiratif leader atau inspiring leader, ini erat kaitannya dengan definisi tersebut. Jadi seorang leader nggak boleh hanya memerintah, menyuruh, kemudian meminta timnya untuk melakukan sesuatu, tapi dia harus menginspirasi mereka sehingga mereka sadar kenapa mereka harus melakukan hal tersebut. Kemampuan inilah yang sangat penting buat seorang leader, sehingga leader tersebut dibilang leader yang inspiratif. Begitu Mbak Lisa. Wah, jadi kepemimpinan itu lebih kepada influence ya, bukan otoritas. Pemimpin yang otoriter itu mungkin diikuti, ditaati saat dia ada. Saat dia nggak ada, anggotanya melupakan dia, meninggalkan dia, tidak menjalankan apa yang dia instruksikan. Tentunya ini bukan leader yang berhasil. Tapi ketika seorang leader itu mampu menginspirasi anggotanya, walau dia nggak ada, anggotanya tetap menjalankan apa yang menjadi kesepakatan mereka, apa yang menjadi inspirasi dari leader mereka. Nah, ini leader yang hebat. Maka seringkali kita temukan namanya leadership coaching, di mana seorang leader diajari untuk meng-coach anak buahnya, sehingga anak buahnya masing-masing ditanya pakai pendekatan namanya dissenting thinking, sehingga semua mereka berpendapat, kemudian didiskusikan menjadi keputusan bersama. Nah, inilah inspiring leader juga. Beda dengan otoriter leader, dia mikir-mikir sendiri, dia merumuskan sendiri, dia instruksikan ke timnya. Nah, timnya itu merasa aku nggak ikut memiliki keputusan itu, aku nggak ikut merasa memutuskan hal tersebut. Bisa jadi pemimpin yang otoriter ini nggak paham anak buah di bawah, kondisi di bawah, sehingga apa yang dia putuskan nggak nyambung dengan kondisi di bawah. Ini kalau otoriter. Maka sekarang dan ke depan itu lebih banyak pemimpin yang memilih menjadi inspiring leader daripada otoriter leader. Kalau bicara soal motivasi, Pak, bagaimana cara seorang pemimpin bisa menjaga motivasi dirinya sendiri sekaligus memotivasi orang lain? Iya, jadi motivasi itu naik turun. Seorang pemimpin, namanya manusia ya, kadang turun motivasinya. Tapi saat turun ini nggak boleh kelihatan sama timnya. Karena kalau timnya tahu leadernya, pemimpinnya itu lagi drop, lagi nggak termotivasi atau demotivasi, maka anak buahnya pasti ikut
bagaimana cara menjaga motivasi seorang pemimpin? Yang pertama, dia harus mengingat kembali tujuan besar dia ketika menjadi pemimpin di situ. Niat besar dia apa? Niat dia dan timnya apa? Sehingga terus semangat untuk bergerak. Jadi kembali ke niat harus dikuatkan kembali, diluruskan kembali. Dengan niat yang kuat, insya Allah pemimpin tetap semangat. Begitu, Mbak. Nah, terakhir nih, saya minta tips untuk para pendengar, apa 3 langkah sederhana agar kita bisa menjadi sosok yang menginspirasi meski bukan seorang leader formal. Yang pertama, belajar, Mbak Desi. Tanpa belajar, seorang pemimpin tidak akan bersinar. Belajar buku, YouTube, seminar, training, dan sebagainya. Saya dulu belajarnya banyak sekali, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, kita belajar tentang leadership. Yang kedua, praktek. Jadi jangan sembunyi di rumah, keluar berorganisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, belajar berorganisasi dan belajar mengambil amanah di situ. Jangan cuma jadi anggota, tapi mengambil amanah, entah ketua bidang, entah ketua umum mungkin, atau bendahara, atau apapun itu, ketua panitia, melatih ilmu leadership kita. Dan yang ketiga, selalu mau dievaluasi. Jadi yang pertama belajar, yang kedua praktek, yang ketiga selalu mengevaluasi diri. Baik dari internal ataupun feedback dari teman-teman. Maka ada penilaian namanya 360 derajat. Dinilai kita oleh atasan, oleh rekan sejawat, oleh bawahan. Menjadikan kita holistic people, orang yang menerima masukan dari banyak sisi sehingga kita lebih baik. 3 itu, Mbak. Belajar, praktek, dan evaluasi. Masya Allah, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Bapak Askan Setiabudi atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa.